Pagi saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas napas kehidupan, kesehatan dan berkat Tuhan. Kami ada, kami boleh menikmati segalanya, semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih anugerah Tuhanlah yang mengajar, menuntun kami untuk dapat memahami dan mau melakukan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Rut pasal 4 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, pernahkah engkau merasa sedih dalam hidupmu? Pernahkah engkau merasa pergumulanmu terlalu berat, terlalu sakit, terlalu pahit? Pernahkah kau merasa seakan Tuhan melupakan dan meninggalkanmu? Tentu kita semua pasti pernah mengalami situasi yang bergumul berat mungkin. Kehilangan seorang yang kita sayangi, kehilangan segala yang kita miliki, ataupun kita mengalami penyakit yang begitu berat. Seakan Tuhan menjauh ataupun melupakan kita. Mari kita melihat dari kisah hidup Naomi dan Ruth. Renungan kita ini mengingatkan kita semua bahwa setiap pergumulan yang dialami oleh orang yang percaya, setiap situasi pahit, kesulitan, tantangan, di sana Tuhan tidak pernah lepas tangan untuk kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya. Dan di balik duka ada sukacita. Inilah yang dirasakan oleh Naomi dan Ruth pada renungan kita hari ini. Naomi yang dulunya hidup bersama dengan suaminya Elimelek dan anaknya si Malon dan Kilon, lalu anaknya menikah dengan menantunya si Orpa dan si Ruth. Tapi ternyata tanpa dia duga, suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal. Dan kini dia tinggal dengan kedua menantunya. Dan ketika anaknya sudah meninggal, Naomi menyuruh menantunya untuk pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Dengan tujuan supaya menantunya ini memiliki kehidupan yang baru lagi, kebahagiaan yang baru lagi, supaya tidak seperti Naomi yang sedang menderita. Tapi ternyata Tuhan tidak meninggalkan Naomi. Memang menantunya Orpa pergi pulang, tapi Ruth menantunya setia untuk menemani dia. Dalam Rut 1 ayat 16, Rut berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi ke situ juga lah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam di situ juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku." Allah tidak meninggalkan Naomi. Allah memberi teman untuk Naomi, menantunya sendiri.
Kalau di orang Batak disebut parumainnya. Jarang bukan? Seorang pemain yang mau bertahan dengan semua tua boru yang sudah pogos, yang miskin, yang tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Tapi Rut memilih untuk tetap setia pada keputusannya. Dia diberkati Tuhan. Dia disertai Tuhan. Rut memilih untuk setia. Rut memilih untuk mau menderita, mencukupkan kehidupannya, dan memenuhi kebutuhan si mertuanya boru atau ibu mertuanya. Dia bekerja keras untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Rut tidak mengeluh, Rut tidak marah-marah, Rut tidak merasa rugi. Justru sebaliknya dia marah kalau mertuanya itu menyuruh dia pulang. Hebat bukan? Kesetiaannya inilah yang membuat dia diberkati oleh Tuhan. Naomi tidak ditinggalkan Tuhan. Naomi tidak dibiarkan Tuhan dalam kepedihan, dalam kepahitan, dalam kesedihan yang luar biasa itu. Allah tetap ada menemani dia, menyertai dia, memberkati parumainnya untuk menjadi temannya. Demikian juga dengan Rut yang setia kepada Allah dalam pahit, dalam manis, dalam berkeluh, dalam bersusah payah. Rut setia, bekerja keras. Allah memberkati dia. Ini renungan kita pada pagi ini. Yang ingin mengingatkan, mengajak kita semua. Jangan pernah putus asa dalam pergumulanmu. Apapun saat ini pergumulan kita, baik ekonomi, baik sakit penyakit, persoalan keluarga, persoalan anakmu, terlalu pahit, terlalu sedih, terlalu berat mungkin. Mari, tirulah yang dilakukan oleh Rut. Dia tetap setia memilih percaya kepada Tuhan. Memilih mengikut Tuhan. Memilih untuk tetap setia. Walaupun harus bergumul. Walaupun harus berjuang, bekerja keras, berjerih payah. Tapi Rut tetap setia kepada mertuanya. Dan tetap setia kepada Tuhannya. Maka berkat Tuhan selalu mengalir. Saudaraku, marilah. Apapun pergumulanmu, tantanganmu, kesulitanmu, rasa sakitmu, kepahitan di hatimu, boleh-boleh saja terjadi. Tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena rancangan Tuhan selalu baik buat kita. Karena di balik dukamu, di balik kesulitanmu, di balik pergumulanmu, ingatlah. Ketika kau melipat tangan percaya berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak akan lepas tangan untukmu. Tuhan akan terus menolong, menguatkan, meneguhkan, dan memberkati hidupmu. Kita bukan disuruh menjadi Kristen yang hanya berdoa saja. Tapi kita disuruh menjadi Kristen yang percaya, bekerja keras, teguh, dan kuat beriman kepada Tuhan. Pergumulan bisa saja Tuhan izinkan, tapi tentunya untuk meneguhkan hati kita, iman, percaya kita kepada Tuhan. Supaya kita semakin melihat, semakin mengimani, semakin merasakan, dan semakin mengenal bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan siapapun dalam hidup ini. Inilah yang disaksikan oleh perempuan pada saat itu yang berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang sudah menolong engkau. Mereka mengaku melihat bahwa Tuhan telah turun tangan menolong Naomi. Demikian jugalah dengan hidup kita. Tuhan pasti turun tangan untuk memegang tangan kita, menolong kita, memberkati kita, dan mengantarkan kita pada janjinya yang kekal, pada kebahagiaan yang kekal, pada berkatnya yang luar biasa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Bukalah hati kami, ajarilah kami Tuhan, untuk tidak hanya mendengar, tapi juga mau menghidupi firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan membawa berkat bagi kami, menjadi berkat bagi kami, memberi kekuatan bagi kami, memberi semangat dan pengharapan yang hidup bagi kami tengah-tengah kesulitan, tantangan, pergumulan yang kami rasakan pada saat ini. Tuhan mengingatkan kami untuk tidak menjadi lemah, melainkan seperti Rut dan Naomi yang setia percaya kepadamu Tuhan, dan beroleh berkat
buah dari iman, kesetiaan dan percayaan mereka. Inilah renungan yang berharga bagi kami semua. Berkatilah kami ya Bapa yang mendengarkan renungan pada pagi ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara kami yang sakit, yang di rumah sakit atau dirawat di rumah. Tuhanlah kiranya yang memberkati mereka, memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi mereka, supaya setiap yang sakit beroleh kesembuhan. Demikian juga yang berulang tahun. Ya Tuhan, tambahkanlah umur yang panjang. Tambahkanlah berkat sukacita bagi mereka, supaya seluruh kami semakin mengenal, merasakan dan mengaku bahwa berkat Tuhan sajalah yang kami rasakan dalam hidup ini. Kami serahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Berkatilah kami dalam pekerjaan kami, berikan kesehatan dan kekuatan bagi kami untuk melakukannya. Dan berkatilah pekerjaan kami, agar kami selalu bersukacita dalam mengerjakannya dan beroleh berkat yang daripadamu Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan, agar kami layak meminta dan menerima berkat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.